Bismillahirrahmanirrahim, saudara Mustaqim. Terima kasih atas tugasnya yang berapa nih? Sekian kali ya, dan ini shutter baru lagi atau shutter yang keberapa nih? 5 ya kayaknya. Oke. Lanjutkan. Pertama, cara menyambung huruf nun ke mim ya, atau ba ke mim. Perhatikan ya, ini jangan terlalu tebal. Ini berapa? Setengah mata pena aja, jadi kecil, jangan terlalu besar. Kemudian ini ya, mimnya lebih maju lagi. Ini perhatikan, ini kurang lebih kayak 1 titik lah ya. Yang di sini kayak 1 titik. Walaupun kita membuatnya 3/4 ya, atau 2/3 mata pena, tapi karena dia ada maju mundur ya, jadi total kurang lebih 1 titik ya. Sini. Kemudian, nah ini sini ke sini harus ada lengkungan ya, jangan patah seperti itu. Jadi dari sini, dari sini tuh kayak gini. Nah kayak gitu ya, melengkung seperti itu, jangan patah seperti itu. Oke, kita langsung ke bawah habis itu. Nah ini tuh. Kemudian mim, perhatikan kemiringan ya. Di sini mim itu mim sendiri ya, itu jangan, saya tulis dulu aja nih. 1. Nah ini tuh miringnya ya, perhatikan ya, ke bawah ya. Kalau antum itu terlalu datar ke depan ya, kayak hotline ya, nggak tahu hot apa, mungkin hot rik'ah kah kayaknya ya. Jadi lebih turun ke bawah gitu, jangan terlalu tegak ya. Dari sini ke sininya itu alif, za, alif lagi. Ini perhatikan cara membentuk. Saya komentarin alifnya dulu ya. Ini alifnya, perhatikan dari yang pertama dan kedua itu beda kemiringannya ya. Jadi yang pertama itu terlalu tegak ya, yang kedua udah bener. Cuman ya alif itu, perhatikan ya, alif itu bukan hanya sekedar lurus gitu aja. Jadi dia tuh ada gelombangnya gitu, ada semacam S ya. Di sini lebih miring, di sini lebih miring. Jadi seakan-akan gini ya, seperti itu ya. Cuman halus ya, jadi nggak terlalu terlihat seperti itu. Oke. Kemudian ya ketemu nun atau ba ketemu nun. Pertama kita bikin seperti ini. Itu apa? Dari atas ke bawah itu lengkungannya seperti ini ya. Nah gitu. Kalau yang antum bikin itu hanya sekedar gimana, gini aja itu, jadi lebih lengkung, lebih akhirnya itu adalah datar ke depan. Coba saya lihat yang lain, yang di bawah juga antum nulisnya sama, kurang lebih seperti itu ya. Dibuat lebih lengkung lagi dan lebih datar ya, jadi ada datarnya di situ. Nah kemudian cara membuat nun ya, atau sambungan nunnya itu seperti ini. Gimana itu? Jadi ya, perhatikan bagian seri sini ke sini. Itu kalau antum perhatikan, yang ada adalah
Ini di sini lebih tebal, di sini ketipis ya. Jadi di sini tebal ketipis, bukan hanya sekedar turun seperti itu. Jadi tebal tipisnya di sini antum kurang jelas dan mungkin emang nggak diniatin ya. Harus diniatin di sini tuh tebal, di sini tipis atau kurang lebih di pas garis ini ya. Nah nanti di sini tipis ke tebal gitu. Prosesnya seperti itu, bukan dari tipis ke tebal aja, tapi tebal dulu ke tipis, habis itu ke tebal lagi. Nah, kemudian ini perhatikan ya, itu lebih besar lagi ya, itu nunnya terlalu kecil ya. Bisa dilihat tuh titik nun ya, ingat ya pelajaran dulu awal, titiknya huruf nun itu lebih besar daripada titik biasa. Misalnya ini kan ada za, ini ada huruf za ini di sini kan. Nah dia titiknya seberapa, segini ya, tidak kotak sempurna atau 80% lah atau 85%. Nah di sini juga misalnya saya bikin di sini nih ya, tapi kalau nun itu titik sempurna. Nah lihat nih, antum belum titik sempurna itu pun sudah terlihat apa, nunnya terlalu kecil. Ini kurang lebih ke dinding nun sama titik, yaitu kurang lebih berapa, 1 titik atau 1 mata pena kita taruh kayak gini ya, itu ukurannya. Ini sebenarnya saya agak besar sedikit ya, sedikit agak besar ya, tapi intinya yang di antum itu terlalu kecil. Kemudian huruf selanjutnya ini saya turunkan ya garisnya. Ini saya sebenarnya terlalu ke bawah, ini garisnya saya turunkan lagi. Nah ba ketemu sin, startnya ini ya, perhatikan ya, bagian baknya ini itu lebih miring ya atau serong ya, jadi bukan lurus seperti ini tapi lebih miring seperti ini. Nanti kalau antum bikin bismillahirrahmanirrahim kan biasanya bak ketemu sinnya kan panjang ya, itu tarkib yang paling populer seperti itu. Nah startnya itu bukan tegak seperti ini tapi lebih miring seperti ini. Nah kayak gini ya. Enggak musin ini juga sama ya sambungannya. Nah itu lebih bagus sih, ini Anda terlihat tebalnya di situ ya, ini bagus lah. Cuman saya rasa itu sinnya antum terlalu pendek ya, bisa sedikit lebih panjang lagi. Kemudian ini perhatikan ya, dia itu datarnya sedikit aja, yang punya antum lebih terlalu banyak ya. Ini kurang lebih saya ini turun sampai sini, set datarnya dikit aja ya, itu datar antum terlalu banyak. Jadi bak ketemu ini itu apa sebenarnya datar dan naiknya tuh sedikit ya, khususnya ketika huruf itu bertemu ke huruf yang ke bawah. Misalnya nanti ketemu huruf mim gitu kayak bismillah itu, nah ininya sedikit aja, bagian apa, bagian datarnya. Kemudian kaf ya, itu saya nggak mewajibkan antum harus sama dengan apa ya tarkibnya atau susunannya seperti yang dicontoh ya, tapi minimal hurufnya ya harus, atau apa, huruf-hurufnya itu benar gitu, dari peletakan di garisnya atau kaidah hurufnya ya. Jadi nggak mesti kan dicontohkan ini pas nempel ini ya, ini saya juga nggak terlalu nempel ini ya, jadi nggak apa-apa antum saya ke depannya kayak antum tulis itu nggak masalah sebenarnya, walaupun kurang indah ya, cuman nggak apa-apa. Yang penting untuk pertama adalah apa, kaidah masing-masing bagian atau mufrodatnya. Nah
nih ini ya, perhatikan bagian ininya, itu antum bagian itunya terlalu tebal ya, jadi lebih tipis lagi, lebih miring lagi, atau sebenarnya enggak, miringnya tuh sama ya, atau kaid apa di angka 63,5 derajat, masih natural ya ini ya, dengan kemiringan seperti ini. Jadi antum terlalu tebal terlihatnya itu ya, terlalu tegak kalamnya. Kemudian mim yang di depan, perhatikan antum nanya kan itu meme-nya ya, memang gitu ya, meme ini itu tidak mata pena penuh ya, 65 apa 4 per 3/4 ke 3/4 mata pena ya, bukan mata pena penuh. Nanti saya jelaskan kenapa yang satunya itu mata pena penuh. Terus ini ya, perhatikan untuk mim ketemu nunnya, ini bagian robitnya ini atau mim sambungan nunnya ini ya, kalau lagi seperti tadi apa ketemu nun ini ya, jadi bentuknya tuh seperti ini, bukan sekedar turun bengkok kayak gini ya. Mim nun antum tuh perhatikan itu terlalu apa, bengkok ya, jadi lebih ini bagian akhirnya adalah ke depan ya, bukan ke bawah atau miring seperti itu. Oke, ini garisnya di sini ya, tadi garisnya saya turun lagi. Za ini hak, perhatikan ya, hak, perhatikan bagian bawahnya ini harus lebih bulat ya, antum terlalu kasar, jadi bulat seperti ini ya, bukan tajam atau pak seperti itu, apa namanya, bersudut seperti itu. Meme-nya juga lagi-lagi ya, kayak yang tadi saya jelaskan, bagian ininya itu ke bawah ya, atau miring, bukan tegak ke depan. Nah, ini untuk barisan pertama. Oke. Nemira mazing pas ke manjendeang. Kemudian satar selanjutnya ada berapa? Di bawah sini aja deh saya bikinnya, biar digambar nanti enggak nabrak-nabrak. Perhatikan ya, ini untuk jimnya di pelajaran jim dulu yang sambungan-sambungan, nggak tahu antum sampai situ apa enggak. Kalau jim ketemu alif ya, atau huruf yang ke atas, itu bagian sini ke sininya pertama bentuknya kan beda ya, karena dia tertutup gitu, bulat apa, nutup semuanya, bukan terbuka. Kalau tertutup, jim yang tertutup itu dia kecil ya bagian ininya, tapi ininya lebih panjang. Ini lebih panjang, ininya lebih kecil. Berbeda dengan jim atau ha yang apa namanya terbuka ya. Ini panjang ininya kecil, kebalikan. Itu. Jadi itu punya antum itu terlalu lebar. Nah,
Kemudian ini ya lebih natural lagi, ya itu kurang, ya intinya itu karena ini terlalu lebar ya, jadi mungkin jelek di bawahnya ini, maksudnya bawahnya ini gini aja dengan kemiringan yang sama 63,5 derajat Celcius lagi, 65,5 derajat kemiringannya. Nah seperti itu ya. Ini tadi, jadi ini kalau antum perbaikin ya, ini jaraknya ini mungkin yang selanjutnya akan lebih bisa ngikut lah dan jadi bagus. Kemudian ini ya cara nyambung ke huruf pertama ini ke bawah lagi ya, perhatikan nih lebih agak panjang sedikit di sini ya, seperti ini. Hati-hati ya, ini agak susah di sini ya. Udah sampai sini dengan setengah mata pena, lalu nggak perlu ke bawah jauh-jauh ya, langsung dari sini kita tarik ke atas. Ini. Nah ini itu lebih rendah daripada ini ya, perhatikan si garis ini atau si ujung H ini itu lebih rendah daripada si bak, atau bukan bak sih, ini bagian yang ke atas ini gitu ya, perhatikan gitu. Terus ini lebih naik lagi, perhatikan itu punya antum terlalu dikit ya, ini jaraknya dari sini ke sini itu nggak terlalu jauh. Kemudian fa, nah itu terlalu besar kepalanya, besar kepala ya, nggak baik. Dari sini lehernya juga diperkecil ya. Ini lehernya antum terlalu tebal itu. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. John Ho Fado Ye Mardu. Nah itu alifnya juga agak sedikit kaku. Kemudian ya nih perhatikan, ya-nya juga kaku ya, startnya ini lebih lembut lagi ya, jadi jangan terlalu lurus kaku seperti ini, perhatikan ya nih, jadi lengkungannya harus terlihat lagi, terus jangan terlalu tebal ya, piantum terlalu tebal. Oke gini. Kemudian mim ketemu ro nih, perhatikan kan antum nanya kenapa yang mim yang ini kan mata pena penuh, karena simple aja jawabannya, karena huruf setelahnya itu harus mata pena penuh, ngerti nggak? Jadi ro yang seperti itu adalah ro yang ditulis dengan mata pena penuh ya, jadi sini 1 2. Nah sesimpel itu ya, jadi bukan kenapa dia besar ya, karena dia nyambung dengan huruf yang mata pena penuh, otomatis apa dia besar gitu. Apalah huruf lagi yang sambung, misalnya mim ketemu alif, itu kan mata pena penuh, dia juga besar ya, itu ya, ini mim ketemu alif saya tulis di atasnya sini ya, kayak gini ya, mata pena penuh dia. Apalagi yang tulis mata pena penuh ya, dalnya lumayan bagus, cuman ini ya kakinya terlalu panjang ya, dalnya lebih kecil lagi. Oke ini nah itu mimnya lagi-lagi ya, tadi tinggal dilihat lagi, sama nih kesalahannya. Kemudian ya, oh iya ini ya
Oh ya, nanti akan saya singgung. Ini sambungannya ke huruf panjangnya nih, tulisan yang panjangnya itu. Saya tulis dulu ya. Nah, ini perhatikan. Ini itu antum terlalu kecil ya. Terlalu kecil, terlalu pendek. Ya, ini kurang lebih 9 titik ya panjangnya. 7 lah, 7 sampai 9 titik karena dia berada di tengah. Jadi nanti kalau kita antum nemuin huruf-huruf yang disambung ya di tengah, itu khususnya kalau hurufnya banyak ya. Kalau cuman misalnya 3 itu mungkin oke lah, nggak pendek itu, atau nggak dikurangin jatah panjangnya. Khususnya huruf-huruf yang berat ya, misalnya di sini ada huruf qaf misalnya, atau ada lam lagi, atau misalnya ada 2 huruf lagi di sini, ada ba di sini. Nah, itu nggak boleh terlalu panjang ya, untuk menjaga keseimbangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 lebih sedikit atau 7 lah, itu nggak apa-apa ya, tapi jangan kurang dari itu. Punya antum terlalu kecil ya, imut bulat ya itu ya. Coba itu bentuknya juga kurang bagus tuh karena terlalu pendek ya. Coba antum kalau bikin lebih panjang lagi mungkin nggak kayak gitu ya, maksudnya terlalu bulat itu, jadi lengkungannya terlalu banyak. Nah, wow coba dibikin seperti wow biasa ya. Itu wownya antum kemarin udah bagus, sekarang jadi lupa tuh kayaknya ya. Nggak ada bedanya dengan wow yang biasa gitu. Oke, kemudian ini udah beda lagi nih, nun ketemu h, padahal tadi udah ada nun h. Ini bentuknya udah beda lagi. Tinggal antum putar ulangnya videonya tadi ya kalau kurang jelas. Nah, sisanya adalah huruf dal lagi yang antum sudah bosan kali ya dengar saya ngomong dal lagi. Ini dal terakhir saya tulis di atas. Oke, itu aja ya. Silahkan diulang lagi, dicermati lagi pelajaran ini. Oke, maaf kalau ada salah. Oh iya, tadi ini satu lagi, ini juga terlalu pendek yang antum bikin tadi itu ya. Coba dilihat lagi, ini terlalu pendek, dilihat lagi itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.